Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, marilah kita memperbanyak amalan-amalan sholihah dan kita memperbanyak ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang berdoa kepadanya. Bahkan karena cintanya, Allah memberikan kita bonus berupa ampunan yang diberikan kepada hambanya yang berdoa kepadanya. Allah mengetahui keadaan manusia yang lemah, yang senantiasa membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tak luput dari keinginan baik dan buruk. Jikalau seseorang menuliskan keinginannya dalam sebuah lembar kertas, entah berapa kertas yang akan terpakai untuk menulis keinginan tersebut. Maka tidak heran jika Allah melaknat orang-orang yang enggan berdoa kepadanya. Yang mana Allah menyebut orang-orang tersebut dengan orang-orang yang sombong, yang mana tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mengancam orang-orang tersebut dengan masuk neraka, yakni neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Yang tertulis dalam Quran surah Ghafir ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiru an ibadati sayadkhulu jahannam dakhirina. Yang artinya, berdoalah kepadaku dan minta ampunlah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doa-doa tersebut. Dan orang-orang yang enggan berdoa kepadaku, niscaya akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam upaya kita untuk dikabulkannya doa-doa kita, maka kita harus bisa memanfaatkan waktu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang biasa kita sebut dengan waktu mustajabah. Dan di sini saya akan membahas beberapa waktu yang mustajabah, yaitu waktu-waktu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yakni waktu ketika sahur atau sepertiga malam terakhir, yang mana di waktu tersebut adalah waktu yang penuh berkah, yang mana Rabb kita Subhanahu wa Ta'ala turun ke muka bumi. Nah, di waktu tersebut kita dapat berdoa sebanyak-banyaknya, atau kita bisa melakukan amalan ibadah, yakni amalan sholat tahajud. Kita bisa melakukan tersebut ketika kita bulan Ramadan, ketika kita sebelum sahur, kita bisa melakukan sholat tahajud, dan kita bersujud dan meminta ampun kepada Allah. Dan insya Allah, Allah mengabulkan doa-doa hambanya yang meminta ampunan di waktu sepertiga malam tersebut, yang sebagaimana telah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Waktu yang kedua yakni waktu ketika berbuka puasa, yang mana ketika para hamba berdoa ketika menjelang berbuka puasa, insya Allah doa mereka akan mustajabah atau dikabulkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu itu sangat membahagiakan bagi para umat muslim yang sedang melaksanakan puasa, yang mana mereka akan menyantap makanan dan minuman yang mereka tahan selama seharian. Waktu yang ketiga yakni waktu ketika malam Lailatul Qadar. Sebagaimana kita ketahui, malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Malam yang penuh berkah dan malam yang dijanjikan oleh Allah. Barang siapa yang berdoa ketika malam tersebut, insya Allah doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada malam itu kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kita dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang keempat yakni ketika adzan berkumandang. Selain kewajiban kita untuk menjawab adzan, waktu tersebut yakni waktu yang mustajabah untuk kita berdoa, yang mana kita bisa melakukan atau kita bisa memohon ampun kepada Allah dan berdoa ketika waktu adzan berkumandang, yakni ketika kita menjawab adzan yang berkumandang,
Setelah itu kita bisa memohon ampun atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu yang kelima, yakni waktu di antara adzan dan iqomah. Jadi di antara jeda antara iqomah dan adzan, itu adalah waktu yang mustajabah untuk kita berdoa. Maka kita bisa melakukan ibadah, yaitu doa atau zikir atau minta ampun pada Allah di waktu tersebut. Dan waktu yang terakhir yakni waktu ketika turunnya hujan, yang mana banyak sekali orang takut ketika turun hujan atau merasa jengkel ketika hujan itu turun. Atau bahkan banyak pula orang-orang yang merasa kesal kenapa hujan turun gitu. Padahal di dalam turunnya hujan itu adalah waktu yang mustajabah untuk kita berdoa. Selain kita berdoa ketika hujan turun, kita bisa berdoa untuk diri kita sendiri khususnya, atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu itu adalah waktu yang mustajabah, yang mana insya Allah mengabulkan doa-doa kita pada waktu hujan itu turun. Ya, cukup sekian dari saya. Itulah pembahasan waktu-waktu mustajabah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga teman-teman bisa mengamalkan waktu-waktu tersebut dan bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.